Musa juga tentang masalah patung anak sapi. Gitu. Ya, pangkal yang terbaca. Sudah. Qalu ma akhlaqna. Udah kami kena sambung mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisa sudah 5 mufassirin yang tinu sawal bahadir Allah wa damana hima amin. Dulu Nabi Musa sedang di padang teh. Kaum yang tinggal buat patung dari emas. Ya, patung itu pula ada dagingnya, ada darah, ada bunyinya. Maka umat yang tinggal di kampung itu nyembah. Artinya Nabi Musa itu ketinggalan Tuhan. Itu ya. Jadi yang tukang apa namanya itu ketua yang mencapkan kan namanya Musa juga, Musa bin Zafar. Dan Nabi Musa itu Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa yang patung kok yang munafik Nabi Musa. Musa Semiri. Itu nama aslinya adalah Musa bin Zafar. Nah, yang membelaunya dari kecil baru lahirnya Jibril. Dia tahunan Jibril. Apa maka begitu? Karena zamannya Firaun membunuh anak-anak baru lahir. Jadi waktu melahirkan maknya Musa Semiri ke bapaknya terbunuh. Tak ada belaunya dah. Itu Jibril turun. Jibril isapkan jari-jari Jibril kepada mulut Musa tadi. Keluar satu susu di jarinya, satu air madu, satu air biasa. Sampai besar. Besar Semiri. Yang cerita. Sampai dia besar, menjadi dewasa. Nah, banyak pengalamannya yang kira lain dari umat Musa itu Musa sedang di padang teh, sedang bersinam memang Taurat. Musa tinggalkan amanat di kampung itu Nabi Harun dan abang. Jadi katanya pimpin umat kita yang di kampung kau. Kami bersinam memang Taurat selama 40 hari 40 malam. Selama itulah yang di kampung kau. Nah, itu cerita kita. Ya. Nah, kemarin itu disebutkan di atas ya. Wa adallahu musamiru. Musa Semiri itu menyesatkan mereka itu ya. Farja'a Musa ila qaumihi ghadban asafah. Balik Musa dari Tursina menghadap kaumnya di kampung dan keadaan marah. Menjahatin dan lihat mereka itu asifah lagi sangat duka cita, sedih. Di kampung tak berubah umat ini. Lima anak sapi, hiruk pikuk umat. Kemudian Musa balik tengok keadaan mereka sedih. Ya. Apa kata Nabi Musa? Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Nabi Musa, wahai kaumku, adakah tidak menjanjikan akan kamu oleh Tuhanmu dengan janji yang baik? Kan janji Musa tadi kan kalau itu kan Taurat. Itu kan kaum dari kan anahu ya yu'ti Taurat. Tuhan mengatakan Nabi Musa kau datang ke Dursina di situ di Taurat langsung di sekitar ini kau ditatar umat-umat kamu ikut kau tuh diajar. Selama tuh. Yang ada berubah bukan apa berubah. Bukan Nabi Musa mengatakan apakah ya tidak menjanjikan kamu akan Tuhan kamu dengan janji yang baik?
Ikum pada yang ikum itu maf'ul bih, Rabbu menjadi fa'il muakhar. Ataunya susun kalimatnya dulu fa'il daripada maf'ul. Nah, sekarang enggak ya. Kum itu menjadi maf'ul, Rabbu itu menjadi fa'il dulu. Itu maknanya, makna patangnya, adakah tidak menjanjikan akan kamu oleh Tuhan kamu dengan janji benar? Nah, itu makna patang ayat. Nah, segitu katanya Musa, Tuhan kan menjanjikan kepada kamu, janji Tuhan ya untuk membenarkan Taurat yang aku terima di Tur Sinai itu. Apa tala alaikumul ahdu? Apakah kamu merasa lama janji itu? 10 hari itu. Merasa lama pun tahu kok, katanya Musa. Ya, berpisah aku dengan kamu kok masa lama. Demi Taurat kan. Di mana muddatan mufarikati iyakum. Masa di waktu aku menceraikan kamu, bercerai dengan kamu, memisahkan kamu. Masuk lamun tahu. Kamu sangat tahu balik. Am aradtum ayyahil alaikum ghadamun rabbikum? Ataukah kamu ingin bahwa Tuhan memberkahi kamu? Nah, Tuhan memberkahi kamu. Tuhan berkah kepada kamu. Nah, aku ingin kamu dapat berkah dari Tuhan. Mana? Mimba dari kemungkinan dengan sebab kamu menyembah anak sapi. Fa'akhlaqtum ma'idi, kamu menyalahi janjiku. Maka penggawa kata Musa, tidak ada mendapati janji dengan aku atau pergi kah? Apa kau masuk penggawa untuk kelamuan atau kau ingin mendapat berkah Tuhan, azab Tuhan? Dengan Musa kita tahu itu. Nah ayatnya. Maka sampai kamu menyalahi janjiku, fa'akhlaqtum ma'idi. Ya itu yang terkelim di Musa. Utarakumul maji'a ba'di. Sehingga kamu meninggalkan ya akan perjanjian dengan aku sudah aku. Qalu, jawab umatnya di kampung tadi, ma akhlafna mu'dika bimulkina. Kami tidak menyalahkan janji engkau yang Musa dengan kemauan kami. Dan kemauan kami tidak menepati janji engkau kok. Artinya membuatkan anak sapi itu bukan kemauan kami. Kaum dari di mana ma akhlafna mu'dika bimulkina, tidaklah ya menyalahi oleh kami akan janji engkau dengan kemauan kami. Milkinan. Ini berikut kerdina dan kuasaan kami, amrina atau dengan urusan kami. Kalau kena kami itu Musa, buat itu tuh, kata orang kampung. Walakinna humilna awdaran min zitil qawm. Tetapi, ya, kami disuruh untuk membawa, hamilna itu membawa bebanan yang berat dari perhiasan kaum Fir'aun. Punya peninggalan Fir'aun banyak di Mesir itu pakaian-pakaian dari emas bermacam. Kata Musa sendiri itu, ambil emas ambil kumpulan. Kan kalau Fir'aun datang dalam laut kan, itu. Fir'aun datang dalam lautan. Jadi Mesir itu sepi, peninggalan banyak hiasan itu dari orang Bani Israel. Kan Fir'aun itu kan bersyukur kan, kayu lengkap perhiasan emas. Jadi Musa sendiri itu ambil ada buat pada haluknya sapi itu. Suruh ambil. Di mana tu? Lakinnahum minna, tapi kami disuruh kata kaum Musa ya untuk membawa hamil tata asmana hamil itu menanggung auzaran akan beban yang berat min zintil kaum dan perhiasan kaum an ay halli kaum Fir'aun arti perhiasan Fir'aun. Pokoknya Musa sendiri itu tadi disuruh kaum Musa yang tinggal kok kumpulan tuh punya banyak hiasan emas bak. Jadi itu isti'araha minhum, mereka itu meminjam daripada mereka itu dari Israel dengan alasan perhiasan diambil untuk menghiaskan pengantin, urus pengantin ya. Jadi perhiasan dibawa ke tempat tempat umat Musa tadi ya, dengan Fir'aun tadi. Fakadzabnaha, ya itu namanya fakadzabnaha, maka melemparkan oleh kami akan dia ya sebanyak tadi aitalahnaha binar, kami lemparkan dalam api bi amri sendiri dengan perintah Musa sendiri. Musa sendiri tadi merintah ya sebanyak itu bawa siko, maksud buat lubang
masuk dalam lubang tu mas jadi makin ditempuh. Ya. Itu nak melayat. Fakadzabna ayat orahna, maka kami lemparkan pakaian emas yang banyak-banyak tadi pinar dalam api bersemi dengan pentas sendiri. Fakadzalika al-qasami, demikian juga Musa sendiri yang banyak itu melemparkan penuh-penuh dia masuk ke dalam lubang. Sekitar ditempuh. Anak sapi ditempuh dari emas ini. Dipeno, diubah, ya, dibentuk. Demikian juga yang pusat sendiri tadi macam itu juga yang ada di dalam masukkan juga dalam tu. Ma'ahu barang yang ada bersamanya. Min hulihim dari pakaian mereka itu. Kemudian wa minat turabil ladzi akhadahu min asari hafil farsi Jibril. Kemudian tanah yang diambilnya daripada bekas tapak kuda Jibril. Jibril itu kalau penuh Nabi Musa di waktu itu pakai kuda. Tapak kuda Jibril itu di batu tumbuh rumput. Di pasir tumbuh rumput. Itu. Jadi Musa sendiri itu berpikir, kalau anak sapi kalau dimasukin bekas tapak hidup, itu tuh pengalamannya kan. Sering ditempuh dengan masa dimasuk juga apa nama itu tanah yang diambil min akhzahu min asari hafiri farsi Jibril. Diambilnya oleh Musa sendiri tadi tanah dari bekas jejak hafir telapak kuda farsi kuda Jibril. Jadi dalam An-Nisa Musa sendiri artinya kalau bekas tapak kuda Jibril kalau masih benda yang kering tumbuh, benda yang tidak benyau. Itu An-Nisanya. Sebab mati bekas tapak Jibril itu hidup kalau padang pasir, padang batu, hidup. Itu asalnya. Maka anak sapi itu kan menguak-nguak dia, mati itu. Ada dengan daging, ada darah. Betul percayalah umat tu. Tuhan Nabi Musa. Itu tu. An-Nisa daripada Musa sendiri. Al-Hati atas jalan yang akan datang. Ada ceritanya. Fa'akhraja lahum jalan, maka mengeluarkan ia bagi mereka itu akan anak sapi. Serahu yang ditempuhnya. Dan lubang tadi. Musa sendiri tadi ditempuhnya emas-emas yang banyak tadi, dan api tadi dibentuk ya sapi. Dikeluarkan dari situ. Ya. Jasadan bertubuh berjasad. Disebutkan lahman wadaman, ada daging, ada darah. Sapi itu deh. Dia hidup. Dan dari emas tadi. Tahu keluar dan baginya ada suara. Muak-muak. Keluar di lubang dia, anak sapi yang dari emas tadi. Pakai daging, pakai darahnya lah. Muak-muaknya. Situ. Itu katanya sautun yasma'u, suara yang didengar, qalaba yang bolak-balik, kadzalika yusabitura billazi asrarul hayat bima yudafihi wa ba'da surihi fi famihi. Artinya dengan sebab atau anak sapi dari masuk pakai daging, pakai darah, bisa bercakap tadi dengan sebab tanah yang bekas pijak kuda itu hidup pada barang yang dihantarkan padanya, apa saja barang yang bekas pijak hidup. Dan dihantarkan setelah ditempuh anak sapi tadi pi pamih dalam mulut. Maksud dalam mulut patung nih. Karena bekas tapak Jibril nih. Oleh Musa sendiri tadi. Itu. Ya. Faqalu, berkatalah Musa sendiri dengan pengikutnya. Faqalu itu banyak kan. Musa itu. Tafsirnya as-sami wa atba'ihi. Pengikut sendiri itu, Musa sendiri tadi dan pengikutnya berkata, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Itulah Tuhan kamu ya, dan Tuhan Musa akulah. Patung nih. Kata kaum tadi kan. Kalau Tuhan Musa aku dan Tuhan kamu. Kata Musa sendiri itu. Musa belum datang. Kau tadi kan cerita kan. Ya. Wa ilah Musa. Itulah Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Panasi. Musa itu rupa tu. Tuhan di sikonya sana. Patung Musa sendiri tu. Panasi. Ai Musa rabbahu. Huna
Musa itu lupa Tuhannya di sini, dan dia pergi untuk mencarinya. Dia pergi betul sini mencari Tuhan. Tuhan sih kau kita bisa sendiri. Cerita. Nah, ini mah barang di Mas. Oh Yahudi dulu. Musa. Jadi yang banyak ada keturunannya istilahnya kau di arah mana ya? Mengatakan di India tidak makan sapi. Banyak orang yang ada keturunan dan tidak makan sapi. Tuhan. Ya. Nah, jadi kata Musa sendiri, nah itulah Tuhan Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Musa lupa dia dengan Tuhannya, dia mencari ke sana, Tuhan di situ padahal. Itu kebanggaan Nabi Musa dulu Israel. Ini yang Israel kebanggaan. Di Musa kan terang dan dipandang dilihat di Musa. Lebih keras lagi daripada orang kafir Quraisy zaman Nabi. Sejarah yang banyak di Quran itu sejarah Nabi Musa dengan Bani Israel. Kalau ta'ala firman Tuhan, apala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan, apakah mereka tidak melihat memperhatikan, apakah tidak memperhatikan oleh mereka. Nah, itu kan ayat itu, apakah tidak yarawna mereka memperhatikan. Yarawna itu jamak muannas untuk oib. Allah yang ilaihim, bahwa dia tidak kembali kepada mereka aulan akan satu perkataan, Allah yarid dalam jawaban, tidak ada mengembalikan jawab. Dan diperhatikannya waktu bahasa anak sapi itu tidak bisa menjawab. Dia tanya Tuhan, apalah yang orang ke Tuhan kan? Gimana? Apakah orang itu tidak melihat ke Tuhan? Bahasa anak sapi dari emas itu tidak bisa menjawab apa ditanya. Nah itu. Bukan Tuhan tidak mungkin kalau hidupnya. Ini cerita Nabi Musa. Tapi dibagikan Tuhan, Musa itu orang kuat, mengatasi sihir. Kuat Musa sebelah tangan tuh dikuat 40 orang. Nah, kejagoan Nabi Musa itu diberikan Tuhan. Tuhan menjadikan Nabi itu sesuai dengan zamannya. Mana umat yang enggak? Oh, Nabi. Itu tuh. Wala yamliku lahum darra, dan tidaklah memiliki tidaklah ia memiliki bagi mereka itu kemudaratan. Jadi patung mas sudah bisa memberikan mudarat. Aida pahu menolak mudarat tidak bisa. Datang musibah itu tidak bisa patung untuk menghilangkannya dah Tuhan. Wala naf'at, tidak memberi manfaat. Oke, payah ilahan, mengapa kamu jadikan dia sebagai Tuhan? Itu Tuhan. Sedangkan patung dari emas tadi tidak bisa memberikan menolak mudarat, dan tidak bisa memberikan manfaat. Pakai payah ilahan, mengapa kamu jadikan dia sebagai Tuhan sesembahan kamu? Itu doa. Ada ilmu tauhid di situ ya. Ajaran Tuhan. Itu cakap itu dari Tuhan apa ya rauna. Kita hubungkan dengan surah Yasin, wa tahadzu min dunillahi alatan. Wa tahadzu min dunillahi alatan. Mereka menjadikan lain dari Allah sebagai Tuhan. Wa tahadzu min dunillahi alatan. Istati'una sahum apa? Istati'una. Mereka itu tidak bisa menolong kami dalam Quran surah Yasin. Allah munsarun. Wa tahadzu min dunillahi munsarun. Mereka menjadikan surat lain dari Allah sebagai Tuhan. Mereka menganggap itu bisa menolong. La yastati, tidak bisa dia membantu kamu. Gimana ayatnya? Fahum lakum jundum mudarun. Kau yang menjadi penjago dia itu. Berhala yang kamu semua itu kamu yang menjadi penjagonya. Ayo dah, kalau kita tengok lah. Kalau orang Cina kan Konghucu. Wah ni, gelap-gelap lah kalau di orang jemaah tu. Ya, jadi kita yang jagonya. Dilap-lap bersihan. Quran dan surah Yasin Tuhan katakan. Kau yang menjadi tentara menjaganya. Bukan dia yang nolong kita.
Itu. Kemudian kalau kita mengatakan Allah itu sifatnya wujud, ya. Bisa juga wujud, ya. Allah itu tidak ada berawal. Bisa berawal. Lahir daripada seorang perempuan Siti Maryam. Itu berawal kan? Allah Ta'ala Maha Suci, idam. Nah, kemudian sifat Tuhan yang ketiga itu bako, kekal. Bisa tidak kekal mati. Penyakit juga. Kemudian nanti dia akan meninggal juga. Di situ beda, sangat besar jauh bedanya dengan Tuhan Allah. Kalau kita bawa ke situ, ya, jadi memang isi Quran itu banyak tauhid, mengajarkan tauhid dan Allah. Habis itu. Kemudian walaqad qala lahum Harun min qablu. Telah berkata, sungguh telah berkata bagi mereka itu oleh Nabi Harun dari sebelumnya. Ayat qabla ayat Musa. Belum balik Nabi Musa dari Bukit Sina, Nabi Harun berdakwah tentang umat yang menjemput tadi. Nabi Harun abang Nabi Musa berdakwah. Apa katanya? Ya qaumi, kata Nabi Harun, innama putintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattibun. Sesungguhnya ya kamu tuh beri satu cobaan. Kata Nabi Harun, kamu kan diberi Tuhan satu cobaan tentang anak sapi itu dari emas, itu satu cobaan Tuhan tentang iman kamu tuh. Itu Nabi Harun. Yang Tuhan kamu Tuhan Rahman. Tuhan kamu sebenarnya Tuhan Rahman. Fattabi'uni, ikut aku, Nabi Harun. Fi ibadati, pada menyembahnya, menyembah Allah. Wa ati'u amri, patuhilah oleh kamu akan perintahku. Nabi Harun. Nabi Harun itu kalau kita nilai kekuatannya dakwah. Kekuatan dengan fisik melawan tidak ada. Dakwah ya. Yang kedua, ngikut kau je lah, tak payah. Itu. Nabi Musa satu dengan marahnya kan. Itu. Itu kata Nabi Harun, hai kaumku, innama futintum, sungguhnya kamu itu dicoba Tuhan. Ya. Bihi dengan anak sapi dari emas itu, itu dicoba Tuhan sebagai barang yang kamu semati, yang kau katakan Tuhan itu cobaan Tuhan tu. Bisa dia bercakap tadi bersuara. Wa inna rabbakumur rahman, Tuhan sebenarnya Tuhan Rahman, sifat Rahman kasih sayang. Fattibiyuni, ikutlah akan kamu akan aku. Fattibiyuni, ikutlah olehmu akan aku. Jadi kalau kalimat PL masuk nun apa tuh? Nun taklimah dah, nun harus ada nun. Masuk yang taklimah dah harus ada nun. Fattibiyuni, nun itu. Itu menandakan kalimat PL ya atau jam taklim aku. Tapi kalau isim tidak ada nun. Fattibiyuni, ikutlah olehmu akan aku. Wati amri, patuhlah perintah aku, kata Nabi Harun. Lalu menjawablah kaumnya tadi, yang nyembah-nyembah tadi, lan nabraha alaihi aqibin, kami tidak akan meninggalkan Harun. Kami tidak akan meninggalkan sembah kami dengan anak sapi itu. Tidak akan meninggalkan nazar senantiasa alaihi kami, ya apa nama itu, menjadi orang yang mengikut menyembahnya. Ala ibadatihi atau menyembahnya, mukimin lagi pula kami tetap atau umat jadi kami akan tinggal tidak tahun, kami tetap menyembah patung belah hatta yarja ilaina Musa, sehingga balik kepada kami Nabi Musa. Sehingga balik Nabi Musa apa? Baru tentu nih akhirnya kami ikut kolah atau umat Nabi yang tinggal di kampung. Nabi Harun tadi memberi semboyan, ngajak beriman kepada Allah, itu tinggalkan hatta yarja ilaina Musa. Di situ kita lihat hatta ke salah satu di antara huruf asap yang di bagian atas yang mudorek. Itu. Huruf asap itu kan lam, ya, dan idan kaila mujud dan hatta. Tajah. Ini new. Di hatta sebenarnya hafurayah. Ya, cerita untuk penghabisan. Maka dengan sehingga balik kepada kami Musa itu. Kalau kami baru kami akan berpikir tentang menyembah anak sapi itu Harun. Qala Musa berkata Nabi Musa,
ba'da ruju'ihi setelah dia kembali. Balik ke Musa kampung. Musa kejar abang dia. Harun tadi. Kan itu titik amanatnya. Dia tengok orang apa berubah arah ibadahnya menahan sapi. Sekali aku tengok ya. Apa kata Musa? Ya Harun. Kita sekat jangan marah kau. Namu disebut ada abang dah. Aduh. Atau kalau abang, ya akhi, aku kata, ya Harun. Ya. Ma manaka izra'aitahum dhallu. Apa keadaan kamu? Apa yang menahan kamu ketika melihat umatku sesat? Apa? Bagaimana? Ada umat kelas sesat bagaimana keadaan kau? Kata nama abang Harun. Bagaimana sikap kau? Betul gini kan? Ya. Allah tattiba'ani, bahwa kau tidak mengikut dan memikirkan aku, kata Nabi Musa. Apa saya tak beri, apa kau ingkar dengan perintah aku? Enggak bang. Titip lagi Nabi ke sini. Abang ajar dari kampung kau untuk memimpin ibadah. Tengok balik kalau berubah banyak apa yang sesat. Tadi Musa mengatakan, apa kau ingkar dengan perintah aku? Kata abang tadi. Biqamatika ya baina may ya'budu ghairallahi ta'ala, ya. Dan sebab apa? Untuk mendirikan mereka engkau karena mereka itu menyembah selain Allah. Bagaimana kau? Apa kau ingkaran perintah aku? Ya. Apa kau dan ikut dan memikirkan aku? Itu. Kata Nabi Musa kata abang Nabi Harun. Tengok jawab Nabi Harun. Qala Harun, ya ibna ummi, wahai anak ibuku. Itu lembutnya kan? Jawab, wahai anak ibuku. Apa maksud itu? Supaya Musa lembut hati juga. Musa marah. Musa sebalik itu pegang janggut Nabi Harun. Tangan kanan itu rambut. Abangku janggut. Pegang janggut. Tangan kanan itu kepala. Itu Nabi Musa itu. Makanya Nabi Harun jawab, ya ibna ummi, wahai anak ibuku. Maka disebut ummi, ibu situ, supaya Nabi Musa itu lemah hati, lembut hati. Ibna, anak laki-laki ibuku. Ada. La ta'khudh bi rajati, jangan kau pegang, jangan kau cengkam janggut aku. Itu kata Nabi Harun. Musa balik tengok kacau kok, orang janggut abangnya, pun ada tampar. Itu tuh. Jadi kata abang Harun tuh, ya ibna hai anak laki-laki ibuku. Jadi ngatakan abang dah ibu kan. Apa guna kalimatnya supaya Nabi Musa lembut hati. La ta'khudh bilahyati, jangan kau ambil janggutku, jangan kau cengkam. Wa kana akhdhuha bisimali, karena dia mencengkam janggut dengan tangan kirinya. Marah dia Musa, abang janggutnya. Itu katanya itu. Wala birasi, jangan juga yang kau tampar kepala aku. Wa kana akhdhu sa'ruhu biyaminihi qadban. Nah, rambut kepala itu pegangan kanannya janggutnya. Musa tadi, abang tadi. Maka kata abang Harun, jangan kau ambil, jangan kau pegang janggut aku, jangan kau tampar kepala aku. Jadi umat banyak kan manang kan, udah beradik berkelahi. Kata Nabi Harun itu di situ. Nasihatnya. Apa kata Nabi Harun? Inni khasyitu. Sungguhnya aku khawatir bang. Itu bahasa kita. Awit taba'tuka. Ya. Kalau aku ikutkan akan hendak kau tu, hendak kau ikutkan. La budda ayat tabi'ani. Ya. Jam'un melayakul jilak. Tidak. Nanti banyak pengikut orang yang berhala kau. Ikut juga nanti. Yang persoalan kita kok. Kalau abang teruskan marah abang untuk saya kok. Yang banyak ikut juga nanti. Kalau yang ikut antaku lapar rakyat Bani Israel, kita khawatir takut nanti Bani Israel itu berpecah belah kalau kita bergaduh, kata Nabi Harun. Kalau kita ikutkan kita bergaduh bang, itu Musa, kata Nabi Harun, Bani Israel itu berpecah belah dia, melakon.
Tidak juga nasihat Nabi Harun ini tak terjadi berkelahi itu. Bisa aku tak tahan lagi kena marah tadi. Ya. Perasaan marah dan perasaan sedih tadi itu. Kemana ini khasyid itu, karena aku khawatir karena Nabi Harun, ya bahwa kata-kata engkau dan aku nanti akan berpisah antara umat Israel. Ya. Wa tagdabu alayya, dan mereka itu marah kepada aku. Itu. Jadi kalau Nabi Musa itu marah ke abang, tentu pengikut Nabi Musa itu marah juga kok. Itu bakalnya. Nabi Harun itu dengan lemah lembut ya nasihat kepada Nabi Musa. Walam tarkut kauli, dan jangan kau dengarkan perkataanku, ya bima raaitu tujalika, orang-orang yang kau lihat akan dia pada itu, ya yang kau dengarkan apa cakap-cakap orang banyak dan macam-macam ini kau dengarkan, bisa tidak ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala fama khatbuka ya Samiri. Musa lari ke Musa sendiri ya. Mau patung tadi. Nabi Musa, ya. Apakah ya keadaan kamu waktu kami memanggil kepada apa yang kau buat itu, wahai sendiri? Cuman kau sampai membuat itu sampai kau ajak orang menyembah itu sendiri? Apa jawab Musa sendiri? Qala basurtu bima lam suruh. Aku melihat dengan barang yang mereka tidak melihat. Aku tahu, mereka tidak tahu. Itu pengalaman tadi. Pengalaman Musa sendiri buat sapi tadi. Ditempo, sudah anak sapi, masukkannya bekas tapak apa yang itu kuda Jibril itu ke dalam mulutnya, maka ngoak-ngoak. Padahal ngoak-ngoak bunyi itu kena angin. Ini tuh tanganmu. Itu yang ulama mengatakan menyok. Jadi Musa sendiri mengatakan itu hidup. Anak sapi tadi, kata Tuhan. Kan di antara nama yang itu karena ada tengah nunggu kena angin itu ada menokok punya ho. Jadi umat ini kita percaya. Hidup. Jadi apa yang membuat engkau sampai kau buat itu Musa? Kata Nabi Musa, kata Musa sendiri itu. Dia berkata, aku melihat dengan barang yang tidak mereka lihat. Maksudnya, aku tahu barang yang tidak mereka tahu. Alim itu malam dia alam. Pengalaman yang banyak itu ada. Aku tahu. Caranya ini kata Musa sendiri. Ya. Faqabattu qabdatan min Rasul, maka aku genggam satu genggam dari tanah bekas pijak kuda Jibril. Rasul itu Jibril. Itu tadi disebutkan dalam ayatnya. Faqabattu, aku genggam, aku ambil segenggam tanah dari tanah bekas pijak tapak kuda Jibril. Hampir itu tapak parsi kuda. Aku ambil tanah bekas tapak kuda Jibril itu, katanya panabaz tuha, aku masuk lemparkan ke dalam apa nama itu mulut anak sapi yang itu kata Musa sendiri itu. Musa nanya tadi, bagaimana sampai begitu? Jawab Musa sendiri. Jadi aku ada bunyi bercakap, ada bunyi macam pakai daging, pakai darah tu, bekas tapak pijak apa nama tu kuda Jibril tu ambil dia masuk ke dalam tu. Kan umat-umat lain tu tak tahu tu, kata Musa sendiri. Itu tu. Ya. Jadi kalau kita lihat dulu Nabi yang banyak dari wahyu lain dari Muhammad dan Musa 400 kali. Ini Musa banyak masalah. Ya. Waktu Nabi Musa nyusun Taurat itu, Jibril datang ngajar muat emas. Maka Karun itu kan sepupu Nabi Musa tuh. Ikut juga. Jibril menunjukkan bahan muat emas ini. Maka kayak Karun itu dia muat emas sendiri asal. Pelajaran daripada Jibril. Jibril ngajar Nabi Musa muat emas itu untuk bikin hiasan Taurat tadi. Pada mulai. Jadi Jibril kapan dia datang, Nabi Musa di padang tempat kuda khusus, bukan macam kuda kita di dunia kok elok lagi ya.
Itu tadi salah satu di antara hikmahnya. Nah, tempat pijak kuda itu di batu, batu tumbuh rumput. Di pasir, pasir tumbuh rumput. Itu analisa Musa sendiri, kalau dimasukkan ke benda mati itu hidup. Nah, itu tuh pengalaman itu yang tidak ada tahu di kaum itu katanya. Nah, dia katakan ke Musa tadi. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, demikian kata Musa sendiri. Demikian juga ya, aku hiaskan bagi kemauanku, bagiku akan diriku. Demikian juga nafsu aku, kemauan aku untuk membuat itu tuh. Kata Musa sendiri. Walqa biha an akhadha qabdatan min turab. Nah, itu dicampakkan, dimasukkan, dan diambilnya satu genggam dari tanah tadi. Ya, tanah disebutkan tadi. Walqiha ala ma la rafu lahu yasir lahu ruhun. Dicampakkan tanah bekas apa Jibril itu kepada sesuatu yang tidak ada roh, maka jadilah dia ada roh. Ah, itu salah satu di antara ya kemuliaan tapak kuda tapak Jibril tadi. Tapak kuda Jibril. Wa ra'aitu qaumaka talabu minka. Dan itu karena itu kaum kau itu melihat seperti itu, maka dia menuntut daripada kau. Antajalahum, bahwa menjadikan bagi mereka itu ilah sebagai Tuhan. Padastani nafsi, maka aku ceritakan dalam diriku ayakuna zalikal ajub, adalah anak sapi itu ilahuhum, menjadi Tuhan mereka. Itu diceritakan di Musa sendiri kepada Nabi Musa. Apa jawab di Musa? Musa marah sendiri. Nah, Musa qala lahu Musa, berkata Musa kepada Musa sendiri, ya, pada namanya tuh. Fadhhab, pergilah kau dari situ. Wancit ya kau dari situ, kata Musa. Diusir dari Musa. Fadhhab min bainina, pergilah kau dari sisi kami, pergilah. Fa innaka fil hayati an taqula la misas. Sesungguhnya kau akan hidup di dunia ini, engkau akan berkata bagaimana engkau lihat, la misas, ya, jangan kau menyentuh aku. Kapan dia disentuh manusia, dia sakit. Musa sendiri. Bertemu dengan manusia, dia sakit. Nah, itu sumpahnya Musa tadi. Kau angkat dari situ. Kau nanti kita Musa, kalau kau berjumpa dengan manusia, misas bahasa kita menyentuh. Etakarub ini maksudnya mendekati. Ya. Kalau ada manusia yang mendekat pada Musa sendiri itu sakit. Ya. Maka nahtam membariyah, nah, maka dia tinggal seperti binatang daratan. Nah, idza masahadan atau masauhadan humma jami'an. Apabila orang menyentuhnya, ya, atau seorang menyentuh kepada Musa sendiri itu dia demam. Ah, itulah bala. Dan lagi dia sehat. Aku dia diusir dari kedamutan. Itu lagi sejarah itu macam mana keadaan. Itu Musa sendiri rasanya. Itulah di antara orang-orang yang pernah mengatakan itu, disitulah asal manusia gaib, hutan. Nah, kita tahu juga kan, insan gaib, manusia yang gaib. Dia Musa sendiri, Musa. Nah, itu katanya tuh, maka niatan mobil bariyah, maka dia menjadi binatang darat. Bila masahadan, jika seseorang menyentuhnya, atau masauhadun, atau menyentuhnya seseorang, human, jami'an, demam saja, badannya demam. Itu salah satu di antara balak di dunia. Akhirat nanti tetap di neraka. Musa sendiri tadi. Wa inna laka mau'idan lan nukhlafah. Sesungguhnya bagi kau akan mendapat janji untuk diazab. Ya, tidak akan akan dirubah, dihilangkan. Jadi janji di akhirat itu tetap diazab. Musa sendiri itu. Kalian neraka juga. Dunia ini
azab itu tidak bisa bertemu dengan manusia lagi. Di manusia sakit. Di akhirat itu dia kan diazab Tuhan juga dengan neraka. Wanzur ilahakal ladzi zawta. Alaisa akiban. Lihatlah kepada Tuhanmu ya yang telah yang telah menetap, yang senantiasa adanya. Jadi maksud di situ tuh salah satu di antara Musa Samiri itu nanti akan ya di kesatuan di hari kiamat ya, karena dia termasuk orang-orang yang bikin berhala tadi, mengubah arah keimanan orang yang mukmin kepada kekafiran. Jadi akibat iman tak bodoh. Dan nuharriqannahu, pasti kami akan bakar dia Tuhan dengan api. Dan nuharriqannahu, pasti kami akan membakarnya dengan api. Besok. Ya. Summa lanansifannahu fil misbah, kemudian kami hamburkan dia dalam lautan. Itu di apa namanya? Dia di dunia ini juga seperti itu. Kalau dia bisa ketemu, itu akan dibakar juga, abunya akan yang ke laut. Tapi karena dia tidak ketemu lagi itu. Saking Tuhan marah kepada Musa sendiri tadi. Musa pada gimana bilang? Innama ilahukumullahu ladzi la ilaha illa huwa. Sungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Maksudnya akulah syai'in ilma, ya. Tiap-tiap segala sesuatu itu maha luas pengetahuan. Maha luas segala sesuatu pengetahuan Tuhan. Jadi jika ada anjuran Tuhan, menyembah Allah itu, menyembah wahid. Jadi kalimat Allah itu dibuang alif tetap lillah. Buang lam siku tetap lahu. Buang lam galau hu. Itu Allah terus. Allah nama dalam Al-Quran ada. Dibuang alifnya lillah. Tadi Tuhan dalam Al-Quran lillah ma fis samawati. Ya. Kemudian ya buang lam siku ya tinggal lahu. Lahu juga lahu ma fis samawati. Tuhannya maksudnya. Kemudian buang lam lahu. Qul wallahu ahad. Ahad. Itu kebesaran nama Allah. Buang gelurut tetap masih nama Tuhan. Ya, habis ya. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Saya akan datang nanti ayat-ayat Allah yang memberi tahu tentang kebesaran Allah dan keadaan orang ingkar kepada Allah, orang yang mendustakan agama Allah nanti merupakan semboyan, bukan ya himbauan daripada Al-Quran kepada orang beriman. Datang tersambung kadzalika ay kama qasasna 'alaika ya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa sallam Muhammad marhamna bil Qur'anil azim waj'alna imaman اللهم اكرمنا منه ما نسينا واجعلنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء النهار واجعلنا مستجابا آمين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم